Bismillahirrahmanirrahim. 10 wasiat Syekh Abdul Razak Al-Badr dalam menghadapi atau dalam menyikapi wabah penyakit. Di antaranya adalah virus corona. Diambil dari kitab beliau Asyru Wasaya lil Wiqayah minal Waba. Yang pertama, supaya tidak terkena wabah penyakit, maka seringlah berzikir dengan zikir ini, yaitu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dibaca 3 kali di waktu pagi dan sore hari. Pagi hari dan sore hari. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak zikir La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kemudian yang ketiga, wasiat ketiga, berdoa memohon perlindungan dari cobaan yang berat. Ini lafal doanya, teks doanya. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syiqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Artinya, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, Aku memohon perlindungan kepada Engkau min jahdil bala, dari cobaan yang berat. Min jahdil bala, dari cobaan yang berat. Wa darakis syiqa, dan kesengsaraan yang sangat. Wa su'il qada, dan takdir yang buruk. Wa syamatatil a'da, dan kegembiraannya musuh. Wasiat yang keempat, senantiasa membaca doa keluar rumah. Wasiat keempat ini berdasarkan sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, apabila seseorang keluar dari rumahnya kemudian berdoa, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Artinya, dengan menyebut nama Allah, aku tawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Maka ketika itu akan dikatakan kepadanya, Hudita wa kufita wa wuqita. Engkau telah mendapatkan petunjuk, diberikan kecukupan, dan dijaga dari setan. Setan-setan pun akhirnya menjauhinya. Salah satu dari setan berkata, bagaimana mungkin kamu bisa menyesatkan orang yang telah mendapatkan petunjuk dan dicukupi dan dilindungi oleh Allah. Kemudian wasiat kelima, memohon keselamatan kepada Allah pada waktu pagi dan sore. Ya, wasiat kelima ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan doa ini ketika pagi dan sore. Apa itu doanya? Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma hfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Artinya, ya Allah, sesungguhnya hamba memohon kepadamu keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ampunan dan keselamatan pada agama, keselamatan dunia, keselamatan keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutuplah auratku dan berilah keamanan pada rasa takutku. Ya Allah, jagalah aku dari arah depan, belakang, kanan, kiri, dan atasku. Aku berlindung kepada Engkau dengan keagunganmu dari bahaya tiba-tiba dari arah bawahku. Kemudian wasiat keenam, memperbanyak doa. Wasiat ini berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, Man futiha lahu minkum babud du'ai futihat lahu abwabur rahmah wa ma su'ilallahu syai'an ya'ni ahabba ilaihi min ayyus'ala al-afiyah. Barang siapa yang dibukakan untuknya pintu doa, taufik untuk berdoa, maka ia telah dibukakan pintu rahmat. Ketika Allah diminta, tidak ada yang melebihi kecintaannya terhadap doa meminta keselamatan. Rasulullah SAW juga bersabda, Inna du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil fa'alaikum ibadallah bid-du'a. Sesungguhnya doa itu bermanfaat pada sesuatu yang telah terjadi dan sesuatu yang belum terjadi.
Oleh karena itu berdoalah wahai hamba-hamba Allah. Wasiat ketujuh, menjauhi tempat-tempat tersebarnya wabah. Wasiat ini berdasarkan hadis Abdullah bin Amir radhiyallahu anhuma bahwasanya Umar radhiyallahu anhu pernah berangkat pergi ke Syam. Ketika beliau sampai di daerah Saral, datanglah berita bahwa wabah telah tersebar di Syam. Abdurrahman bin Auf pun radhiyallahu anhu mengabarkan kepada beliau bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu." Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi. Apabila kalian mendengar wabah tersebar di suatu tempat, maka kalian jangan mendatanginya. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Apabila tersebar wabah di suatu tempat dan kamu berada di tempat tersebut, fala takhruju firaran minhu. Kamu tidak perlu keluar untuk melarikan diri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Begitu juga berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuridul mumridu 'alal musihhi." Jangan kalian campurkan unta yang terinfeksi dengan unta yang masih sehat. Usaha untuk supaya tidak terinfeksi. Janganlah kalian campurkan unta yang terinfeksi dicampur dengan unta yang masih sehat, yang tidak terinfeksi. Kemudian wasiat yang ke-8, senantiasa berbuat kebaikan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Al-ma'rufu ilan nasi yaqi sahibaha masari as-su' wal afati wal halakati. Wa ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah." Artinya, perbuatan-perbuatan yang baik dapat menghindarkan pelakunya dari kematian yang buruk dan juga menghindarkan dari berbagai penyakit, menghindarkan dari bencana. Orang yang berbuat kebaikan di dunia, di akhirat nanti ia akan dibalas dengan kebaikan-kebaikan pula. Wasiat yang ke-9, mengerjakan salat malam. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus salihina qablakum wa inna qiyamal laili qurbatun ila Allah wa manhatun 'anil itsmi wa takfirun lis-sayyiati wa matradatun lid-da'i 'anil jasad." Wa matradatun lid-da'i 'anil jasad. Artinya, kerjakanlah salat malam, tahajud ya. Karena salat tersebut merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Salat tersebut dapat mendekatkan diri kepada Allah, menggugurkan dosa-dosa, dan juga menolak penyakit dari tubuh manusia. Wa matradatun lid-da'i 'anil jasad. Wa matradatun lid-da'i 'anil jasad. Dan menolak penyakit dari tubuh. Wasiat ke-10, wasiat yang terakhir, yaitu menutup tempat makanan dan minuman. Wasiat ini berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau pernah mendengar Nabi SAW bersabda, "Ghattul ina'a wa auqus siqa fa inna fis sanati lailatan yanzilu fiha waba'un la yamurru bi ina'in laysa alaihi ghita'un aw siqa'in laysa alaihi wika'un illa nazala fihi min dzalikal waba'." Tutuplah wadah makanan dan minuman kalian. Fa inna fis sanati, karena setiap tahunnya ada satu malam di mana wabah turun. Setiap kali wabah tersebut mendapati tempat makan yang belum ditutup atau tempat minum yang tidak ditutup, ia akan masuk ke dalamnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Penutup, hendaknya kita tetap tenang dan tidak panik. Semua yang ditetapkan oleh Allah adalah baik, adalah kebaikan untuk orang-orang mukmin. Banyak hadis-hadis tentang hal itu, di antaranya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha juga pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wabah taun. Maka beliau menjawab, "Annahu adzabun yab'atsuhu Allahu 'ala man yasha' wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Laisa min ahadin yaqa'u ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahidin." Sesungguhnya wabah taun itu adalah azab
yang Allah kirimkan kepada orang-orang yang Ia kehendaki. Lalu Allah jadikan wabah ta'un tersebut sebagai rahmat bagi kaum mukminin. Tidak ada seorang muslim pun yang terkena wabah ta'un, lalu ia tetap tinggal di daerah wabah tersebut dan juga bersabar, mengharap pahala Allah, yakin bahwa tidak ada yang menimpa kecuali apa yang telah Allah gariskan, melainkan baginya pahala seperti orang yang mati syahid. Hadis Bukhari. Saya kira itu. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.